Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada antum semua atas kesabaran ikhwan wa akhwat telah bersabar menunggu guru kita Ustaz Abu Samah LC Hafizahullah Ta'ala. Pas abis maghrib ada acara nggak? Masjid? Nggak ada? Nggak ada ya? Jadi Ustadz memberikan saran kalau antum bersabar dan ingin duduk bermajelis bersama beliau, bila mana tidak mencukupi pada maghrib diteruskan. Bonus. Jadi kenapa Pak Os? Iya, sebagai bonus keduanya yang paling utama antum jadi imam. Nah Ustadz, ini dengan siapa kau berteman Ustadz? Ana ada sedikit ini Ustadz, tentang mukadimah tentang pertemanan Ustadz. Dulu waktu anak SMA nih, waktu SMA adik kelas saya tuh mungkin sekarang teman-teman udah kenal dengan adik kelas saya dulu waktu SMA. Dia tuh namanya Afani. Dia tuh adik kelas saya. Dia sangat pada saat itu sangat kurang ajar kepada saya. Bebuyutan. Jadi pada saat itu sering saya lewat, saya dikatain banci. Fani itu, Fani yang saya cintai karena Allah sekarang. Kalau saya lewat pada SMA, faggot katanya, banci, bencong gitu kan. Wah, dulu tuh berantem hanya gara-gara beda genre musik Ustaz. Beda genre musik, akhirnya berantem. Dan pada akhirnya Allah pisahkan kita dan dipertemukan kembali di salah satu majelis ta'lim, Masya Allah Fani gitu. Dan akhirnya saya dan Fani ini berteman kental karena Allah Ustaz. Dan beliau ya alhamdulillah beliau dengan segala kekurang ajarannya dahulu sangat terhapuskan dikarenakan karena cinta karena Allah Ustaz. Apakah ini salah satu yang antum akan jelaskan Ustaz? Fadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi واستنى بسنته واقتفى أثره وسنته إلى يوم نلقاه أما بعد Ikhwati wa akhti fillah akramani wa akramakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah curahkan, diikuti salawat dan salam kepada khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita memohon kepada Allah diberikan keteguhan hati di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tadi Akh Reda bertanya apakah apa yang diceritakan tadi tentang pertemanan dia dengan Akh Fani ya, dan saya mengenal dua-duanya, yang dulunya mereka berdua begitu saling membenci satu dengan yang lain, namun pada akhirnya karena sama-sama dipertemukan di dakwah atau fitrahnya, maksudnya dipertemukan masing-masing dengan fitrahnya, maka pertemanan tersebut terjalin kembali setelah permusuhan. Apakah ini semua yang dikenal dengan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah? Maka jawabannya iya. Tatkala kita membenci siapapun dia, teman kita, kolega kita, siapapun, tatkala kita membenci dia dikarenakan dia di atas kesesatan, dikarenakan dia di atas kemungkaran, kemaksiatan, kelalaian dan seterusnya, kita benci dia, maka itulah yang dikenal dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bughdhu fillah, membenci karena Allah. Ya. Kita bukan benci kepada sosok orangnya, tidak, tapi kita benci terhadap apa? Karakternya, ya, kejelekan yang ada pada si fulan tersebut atau teman tersebut, ya. Namun tatkala katanya si Fani tersebut, ya, Allah yahfadhu, kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan itulah hakikat daripada hijrah, kata Rasulullah SAW. Ya, al-muhajir man hajara ma harramahullah.
bahwasanya orang yang hijrah hakiki itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Tatkala dia tahu temannya tersebut meninggalkan apa yang dia berada di atasnya dari kesesatan, apa yang dia di atasnya dari kemaksiatan, kemungkaran, kembali bersemi kembali cinta karena Allah tersebut, sayang lagi, senang lagi, ya, cinta lagi kepada temannya tersebut, dirajut kembali persahabatan tersebut, maka ini yang disebut dengan al-hubbu fillah. Cinta karena Allah. Yang Rasul kita tercinta alaihi afdhalus salah wa azka at-taslim bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga sama karena Allah, memberi menderma karena Allah, ya, dan tidak memberi pun karena Allah, maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, istakmalal iman, telah sempurna keimanannya. Ana berharap itu untuk antum dan kita semua. Ya, ketika kita lihat saudara kita semakin taat, semakin rajin, semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah, semakin besar cinta kita kepada dia, maka ini yang dikenal mahabbatun sadiqah, yaitu cinta yang apa? Jujur, ya, cinta yang sejati. Namun tatkala kita melihat dia semakin apa? Ya, semakin taat, semakin berusaha merubah diri, hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan dan seterusnya, malah apa? Malah kita makin benci sama dia, maka awas. Ya, jangan-jangan cinta kita selama ini adalah mahabbatul mardha, yaitu ketika kita melihat saudara kita misalnya atas kemaksiatan tapi hati kita anteng-anteng, enggak ada keinginan untuk merubah, ya. Dalam artian cintanya kepada saudaranya tersebut, senangnya terhadap saudaranya tersebut full 100%, enggak ada kurangnya sedikit pun, padahal temannya itu di atas maksiat. Maka dikhawatirkan ini adalah mahabbatul mardha, yaitu cintanya orang-orang sakit. Ya, jangan sekali cintai. Cinta yang hanya diukur dengan penampilan, cinta yang hanya diukur dengan jah, kedudukan, cinta yang hanya diukur dengan apa? Harta dan yang lainnya. Ini cinta-cinta penyakit. Ya. Namun tatkala semuanya kita ukur dengan ketaatan, ya, dan kemaksiatan, ketika Anda semakin makin taat, saya makin cinta sama Anda sebagai teman. Tapi Anda ketika semakin lalai, nggak pernah kelihatan ngaji lagi, berkurang cinta saya, berkurang saya telepon, SMS, WA, ente dan seterusnya, maka itu menandakan bahwasanya sebenarnya cinta saya jujur sama ente. Wallah ta'ala alam, itu mungkin ada gambarannya Mas Reda. Wallah ta'ala alam. Kita mulai. Kita mulai jamaah sekalian cintai apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, walaupun saya terus terang masih ngantuk sekali karena dari pondok kopi tadi. Saya berharap bisa kailulah sedikit, tapi saya lihat jam sudah jam 2. Akhirnya saya mandi, siap-siap nunggu di musola. Ternyata macet yang jemput di tol. Akhirnya sampai asar mau tidur ayam nggak bisa di musola gitu kan, takut ditelepon. Akhirnya agak pening-pening kepala sampai di sini. Tapi melihat wajah-wajah antum, insyaallah mudah-mudahan bisa semangat insyaallah. Jemaah yang secintai subhanahu wa ta'ala, kita mulai saja. Nanti kalau enggak selesai tadi, yang mau diam habis maghrib silahkan, yang mau pulang punya hajat fadhal. Ikhwah dan akhwat yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Jalla wa Ala, seseorang yang berakal, orang yang cerdas, ya, dia selalu memikirkan bagaimana dia bisa selamat esok di hari kiamat. Bagaimana dia bisa selamat di hari yang penuh dengan huru-hara. Ahwal yaumil qiyamah. Jadi orang yang cerdas selalu berpikir bagaimana saya bisa apa? Selamat besok di hari kiamat. Di antara perkara yang perlu dan penting sekali untuk dilihat dan diperhatikan oleh setiap orang yang menginginkan keselamatan kelak di akhirat adalah hendaknya dia lihat siapa teman dia bergaul. Hendaknya dia lihat siapa yang dia jadikan sebagai sahibnya, sebagai karibnya, sebagai teman dia. Mau nggak mau? Ya, harus lihat. Ya, karena teman itu imma yajurruka ilal jannah wa imma yajurruka ilan nar. Yang namanya teman, imma dia nyeret kita, ngajak kita, membimbing kita ke surga,
Bisa juga sebaliknya, malah menyeret kita dan menjerumuskan kita ke dalam al-jahim. Waliyadzubillah, dalam neraka. Maka kita harus cerdas di dalam memilih teman. Sebagian orang Masya Allah, dia sudah bergelar, dia sudah ya lulusan kampus ini, kampus itu, sekedar milih teman yang baik untuk dia, kadang nggak ngerti, nggak paham. Ya. Siapa yang layak, siapa yang cocok untuk saya jadikan teman, yang kira-kira dengan berteman dengan dia selamat agama saya, selamat akhlak saya, adab saya. Kadang-kadang nggak bisa milih kemana aja selama ini. Maka orang yang cerdas sejati, cerdas adalah ketika dia canggih, ketika dia pinter, ketika dia betul-betul jeli. Saya harus berteman dengan siapa? Ya. Apakah saya akan berteman dengan orang-orang yang mengajak saya kepada kelalaian, atau yang bisa membimbing saya, mengingatkan saya saat saya lupa, ya, dan mengingatkan saya saat saya lalai dan seterusnya. Harus cerdas, harus tahu, harus paham. Jemaah sekalian cintai. Nah, para ulama kita menjelaskan, jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala, manusia yang cikal bakal jadi teman itu tiga tipe, kata para ulama menjelaskan. Antum insya Allah sering dengar ini, cuman ini untuk murajaah kita saja. Ana yakin antum sering dengar bahwa an-nasu thalathah, ay thalathatu anwa'. Manusia itu ada 3 tipe, kata para ulama. Yang pertama, ya, ada yang apa? Manusia itu yang pertama kal ghidha. Tahu ghidha? Gizi. Ada manusia tipenya seperti gizi. Ya, kita butuh nggak pada gizi, jemaah? Butuh nggak? Ya, sangat butuh. Jadi ada sebagian manusia itu kal ghidha, seperti gizi. Ya. Siapakah mereka manusia-manusia yang diibaratkan ya seperti gizi? Mereka adalah al-ulama. Para ulama. Para ahli ilmu. Yang mas kalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang tidak seorang pun di antara kita bisa berlepas diri dari mereka. Ya, wallahi ruh kita kurus kering kalau kita nggak kenal sama tipe manusia yang pertama ini. Siapa? Yaitu para ulama yang diibaratkan seperti apa? Ghidhi. Biasanya yang bisa menenteramkan ruh kita dengan ya bawaan ayat-ayatnya, bawaan hadis-hadis yang dia sampaikan, itu siapa? Para ulama, para duat, para asatidzah kita, al-kiram. Ya. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu yang pertama, ada manusia-manusia seperti ghidhi. Dan kita sungguh sangat butuh, ya, bahkan kita tidak bisa lepas dalam setiap saat dari mereka, dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu, ya. Hendaknya kita selalu bisa dekat, berusaha untuk dekat dengan mereka, ya. Setiap saat kita membutuhkan mereka, jemaah sekalian cintai. Ini yang pertama. Nah, antum kalau bisa memilih teman, antum kalau bisa dapat teman seorang ulama, seorang alim, seorang ahli ilmu, busyra, kabar gembira buat antum. Falah, keberuntungan buat antum. Ya, keberuntungan yang tiada tara ketika antum bisa mengenal, ketika antum bisa berteman, ketika antum bisa punya sahib di kalangan para ulama, di kalangan para duat, di kalangan para asatidzah yang kita ketahui ilmunya. Justru keberuntungan buat antum, karena insyaallah dia tidak akan menyesatkan antum. Ya, tak? Itu satu tipe manusia. Ada yang seperti apa? Ghidhi, yang selalu memberikan ghidhi buat roh kita. Allah berfirman begini, Rasul bersabda begini, sejuk jiwa kita. Terus dia Pak diberikan asupan ya berupa ghidhi dari wahyu, Quran dan sunnah untuk roh kita. Beruntunglah antum yang punya teman di kalangan para ulama atau orang yang berilmu, jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tipe manusia itu ada yang seperti kedawa. Apa dawa? Obat. Obat itu butuhnya pas kapan doang, jemaah? Pas sakit doang. Ya, jadi temporari, apa bahasa kerennya tuh? Ya, pokoknya butuhnya enggak terus-menerus. Dan ada tipe-tipe manusia yang kita butuhkan dia di waktu-waktu tertentu saja, enggak terus-menerus. Setelah kita dapat keperluan kita, setelah itu selamat tinggal. Antum setiap hari ke dokter ya? Setiap hari dokter, sakit kagak sakit, Pak dokter, itu enggak. Kebetulan di sini ada Pak dokter tadi ngantar saya pulang dari Pondok Kopi ya. Jadi enggak setiap saat orang butuh kepada dokter. Jadi ada orang yang manusia itu yang tipenya seperti dawa, obat.
kita hanya butuh kepada dia ya dalam keadaan-keadaan tertentu, ya. Jangan sekali cintai Allah Subhanahu wa taala dalam artian tidak terus-menerus, ya. Ketika kita terdesak, ketika kita butuh banget dan seterusnya, kita minta tolong kepada dia, kita datang kepada dia. Ini yang kedua. Dan ini bagus juga, ya. Kita perlu punya orang-orang yang ketika apa? Ketika terdesak dalam kondisi-kondisi tertentu, ada dia. Sehingga kita bisa apa? Jadikan dia sebagai partner, sebagai apa, teman, teman yang membantu kita dan menolong kita. Ada yang parah tipe manusia yang ketiga. Siapa yang bisa menyebab? Kalau tadi obat, yang ketiga berarti apa? Ada tipe-tipe manusia racun buat orang lain. Ada tipe-tipe manusia yang jadi kalau tadi dawa, sekarang apa penyakit. Atau lebih spesifik lagi, bisa jadi racun buat orang lain. Ya, jemaah sekalian cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada manusia yang seperti apa? Seperti yaitu seperti apa? Seperti penyakit, ya. Dan penyakit antum tahu level apa ya, macam-macamnya kan? Ada penyakit flu. Jadi ada orang yang jelek, teman yang buruk itu memberikan kemudaratan, memberikan dampak atau memberikan ta'thir, yaitu dia mempengaruhi kita, itu tergantung dengan kadar jeleknya daripada racun penyakit tersebut. Penyakit itu kan macam-macam ya. Ada penyakit flu, ada penyakit kolesterol, kayak ada ya ada yang stroke kayak ada seterusnya. Maka manusia yang jelek juga tipe-tipe keburukannya tuh berlevel-level, ya. Tergantung dengan sama kayak tipe-tipe penyakit. Ada yang bahaya, ada yang sedang, ada yang bahaya banget dan seterusnya. Itu juga manusia-manusia yang buruk, tipe-tipenya berbeda-beda jemaah sekalian. Ada yang level keburukannya rendah, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang ya sedang-sedang atau tengah-tengah, ada yang keburukannya kelas kakap. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti racun, seperti penyakit, dan ini harus kita hindari. Para ulama mengatakan teman-teman yang seperti itu, ya, yaitu rajulusi su, yaitu orang yang buruk, orang yang jelek, orang yang akhlaknya buruk, itu diibaratkan oleh para ulama seperti apa? Ya, seperti Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini pernah dengar beliau mengatakan musahabatuhum hummar ruh. Berteman dengan mereka itu ibarat apa? Ibarat penyakit demam buat jiwa kita, jemaah sekalian cintai. Jangan berteman dengan orang-orang yang tipe-tipe racun yang bisa mencelakakan kita, tidak menjadikan kita selamat dunia dan akhirat, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, kita tidak akan pernah melihat orang bertakwa, orang yang saleh, kita nggak akan pernah melihat mereka mau berteman dengan orang-orang tipe seperti ini, tipe-tipe racun, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh sebab itu Nabi kita tercinta alaihi afdhalus shalah wa azka at-taslim mengingatkan kita dalam hadis Tirmidzi, Abu Daud, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Hadis ini begitu populer, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Bahwasanya seseorang itu tergantung dengan apa? Agama temannya, atau kiaskan ke yang lain, akhlak temannya, adab temannya, tergantung. Makanya ulama katakan anil mar'i la tasal wasal an qarini. Tentang seseorang enggak usah tanya temannya siapa. Biasanya orang itu enggak jauh dari siapa? Temannya. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi kata Rasulullah, ya, seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Maka beliau menasihatkan kita 15 abad yang lalu, hendaknya masing-masing kalian melihat, panteng, cari-cari, selektif siapa yang dia jadikan sebagai apa? Sebagai teman. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Ada orang seperti itu, bebas sama siapa saja berteman. Dia nggak ngerti kadang-kadang ini orang berbahaya buat agamanya atau tidak, buat akidahnya atau tidak, buat akhlaknya atau tidak. Nggak peduli kadang-kadang, pokoknya gaul sudah bahasanya, ya. Dan seterusnya, jemaah sekalian cinta. Kecuali dia berusaha mendekati orang yang jelek, akhlaknya buruk, agamanya buruk, jauh dari Allah dan seterusnya, dalam rangka apain dia? Ya, menasihati dia, celup dia, biar yang tadinya warnanya hitam jadi putih misalnya dan seterusnya. Takfir dia, jangan antum yang ditakfir. Yang banyak kan, ya, dia tidak berusaha untuk yughayyir, bal yataghayyar. Banyak manusia itu tidak merubah, tapi dia yang dirubah. La yulawin bal yulawan.
Dia tidak mewarnai orang, tapi dia yang diwarnai. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang saya ingatkan untuk diri saya dan kita semua jemaah. Saya ingatkan, nasihatkan diri saya nasihatin diri saya pribadi dahulu, karena tak seorang pun di antara antum yang hadir di sini berkenan untuk menemani saya di dalam kuburan saya. Maka saya harus nasihati diri saya sendiri dulu, baru ya antum sekalian, bahwa mari jemaah sekalian cintai, ya, hati-hati kita di dalam memilih teman, ya. Hati-hati kita dalam memilih teman. Lihat-lihat siapa yang kita jadikan teman, karena wallahi wa billahi wa tallah, teman itu nanti pada hari kiamat mereka akan datang membantu kita menjadi syafaat. Kalau teman itu teman yang baik, kalau teman itu teman yang saleh, ya. Jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, yang pernah menasihati kita dan mengatakan, istakthiru minal ashabis salihin, perbanyaklah oleh kalian teman-teman yang saleh. Perbanyak sebanyak-banyaknya, cari teman yang saleh. Antum ingin enggak ketika kita meninggal nanti banyak yang salat jenazah, ya? Banyak yang mendoakan kita? Pengen enggak jemaah sekalian cintai? Hah? Atau antum pengen disolatin cuma 3-4 orang saja? Enggak, kita ingin banyak yang mensolatkan kita, mendoakan kita jemaah sekalian cintai. Itu akan lebih bermanfaat buat kita insyaallah taala. Maka dari sekarang cari teman. Ya, kita lihat ini orang setelah kita pantang-pantang sekian hari dan seterusnya, sekian minggu, orang ini baik dan seterusnya. Nah, akhirnya kita jalin hubungan dengan dia dan seterusnya. Cari eman-eman jemaah sekalian cintai. Kita enggak tahu nasib kita nanti di akhirat. Kalau ada si fulan ditakdirkan nyemplung ke dalam jahanam, tapi karena dengan sebab dia punya teman, mungkin dari ratusan teman itu soleh-soleh semua, kita nggak tahu siapa di antara mereka yang menjadi sebab kita dapat syafaat untuk diangkat dari dalam neraka, walaupun kita tidak pernah berharap untuk nyemplung ke dalam neraka, tapi kita nggak tahu nasib. Kalau toh ada orang dijerumuskan, ditelungkupkan oleh Allah dalam jahanam, waliyadzubillah, ya, tapi di dunia dia punya banyak teman saleh, kita nggak tahu dari 100-200 teman yang saleh itu, kita nggak tahu dengan yang mana yang Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebab dia nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kita syafaat, maksudnya dengan sebab teman tersebut menjadi syafaat, kemudian kita terangkat dari orang tersebut terangkat dari jahanam. Kita nggak tahu jemaah sekalian cintai. Makanya Hasan Basri katakan tadi apa? Perbanyaklah oleh kalian teman-teman yang saleh fid dunia, ketika engkau berada di dunia, fa innahum yanfa'una yaumal qiyamah, karena sesungguhnya teman yang saleh itu nanti bermanfaat pada hari kiamat. Ya, bermanfaat untuk hari kiamat. Kemudian beliau menceritakan bahwa nanti ketika hamba yang saleh, yang bertakwa, ketika dia sudah masuk ke dalam surga, semoga kita dimasukkan semua ke dalam surga, Allahumma amin, dan bisa mendengar, ya, suara geprakan pintu surga, di mana Rasulullah SAW dalam hadis Muslim bersabda, ma min abdin yusalli salawatil khams, tidaklah seorang hamba salat 5 waktu, wa yasumu Ramadan, bentar lagi, dan dia saum Ramadan, ya. Kemudian apa? Wa yu'tiyaz zakah, dan dia menunaikan zakat, wa yajtanibus sab', dan dia menghindarkan 7 dosa besar, sihir, ya, apa? Syirik, sihir, makan riba, makan harta anak yatim, membunuh jiwa tanpa hak. Kemudian apa? Ya, apa? Menuduh wanita baik-baik berzina, kemudian lari dari medan perang. Dia tinggalkan 7 dosa besar, dia jaga salat, dia jaga puasa, dia apa? Dia tunaikan zakat, futihat lahul abwabul jannah ats-tsamaniyah. Akan dibukakan buat dia pintu surga yang 8, hatta innaha latusaffaq ay min faraghiha, kata para ulama. Bahwasanya apa? Sampai-sampai ketika pintu-pintu surga itu dibuka, jamaah sekalian cintai, kedengaran suara gebraknya. Geprakan suara pintu surga dibuka itu kedengaran. Semoga saya dan antum termasuk yang mendengarkan, ya Allahumma amin. Yang ujungnya kita juga berharap semoga kita bisa mendengar suara salam dari Allah Jalla wa'ala, selain para malaikat yang nembung ngucapin salam buat penghuni surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Di sisi itu juga, di sisi lain kita berharap semoga kita termasuk yang mendengarkan salam dari Allah Jalla wa'ala. Antum hafal semua karena mantan Yasin semua. Jadi dalam surah Yasin Allah berfirman, salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam, ucapan salam adalah apa? Qawlan, adalah ucapan dari siapa?
Mir Rabbir Rahim, dari Rabb yang Maha Penyayang. Jadi Allah nanti akan mengucapkan salam buat penghuni surga. Semoga saya dan antum termasuk yang mendengarkan ucapan salam tersebut. Allahumma amin. Kemudian jemaah yang dicintai karena Allah Jalla wa'ala, ketika hamba yang saleh, ketika hamba yang taqi, yang bertakwa tersebut masuk ke dalam surga, dia nggak bisa tenang hidup di surga itu, kata Hasan Basri. Ya, selalu berputar dan berputar mencari teman-temannya di surga itu. Dia cari mana fulan, aina fulana, aina fulana. Dia cari, nggak tenang. La yahna. Dia nggak bisa tenang di dalam surga tersebut. Kenapa? Teman sejawatnya, teman sejati dia di dunia nggak kelihatan, kemana dia? Subhanallah. Ternyata Allah tawarkan, qala fahal antum muttali'un. Mau lihat nggak? Kata Allah. Kamu lihat temanmu, dia repot kan cari temannya, mana. Kamu mau lihat temanmu, kata Allah. Allah nawarin. Dan dari sini Ibnu Abbas mengatakan surga itu memiliki ventilasi, memiliki jendela-jendela yang penghuni surga bisa live nonton penghuni neraka disiksa. Waliyadzubillah. Ya. Maka apa jemaah sekalian cintai surata? Hal antum muttali'un, mau lihat kamu temanmu di mana? Maka apa? Tersingkaplah ventilasi surga. Ternyata apa? Temannya lagi disiksa di dalam neraka jahanam. Yang tunjukkan saya ke situ jangan merasa ya. Jadi saya cuman ini aja, isyarat saja. Jadi jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kata jadi lupa saya gara-gara ini. Apa tadi? Ya, ternyata apa? Temannya dia lihat sedang dia apa? Disiksa di dalam jahanam. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ya mengatakan bahwasanya la yahna 'aishuhu hatta yadkhula sahibuhul jannah. Enggak akan tenang hidup dia di dalam surga tersebut sampai temannya juga bareng-bareng masuk ke dalam apa? Maksudnya sampai temannya juga diangkat, dicuci, kemudian dia apa? Dipindahkan ke dalam surga yang diistilahkan dalam hadisul Bukhari dengan orang-orang yang mengambil gelar jahannamiyin. Ya, jahannamiyun, mantan-mantan penghuni neraka Jahannam, dan itu sejelek-jelek gelar jemaah sekalian cintai karena Allah Jalla wa'ala. Maka apa? Ya, diizinkanlah orang ini menjadi apa? Menjadi syafaat. Orang yang masuk di dalam surga ini ya diizinkan oleh Allah untuk menjadi syafaat buat siapa? Buat temannya yang di dalam neraka yang masih punya walaupun sebesar biji sawi dari keimanan, maka diangkat dengan sebab temannya tersebut jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ajib, perhatikan bahwa ahlun nar, penduduk neraka yang lain itu heran. Kok si fulan keluar dari neraka? Itu kan tadinya bareng-bareng, kok dia keluar dari neraka ya? Kok bisa? Kenapa ya? Terutama kufar, orang-orang kafir. Yang antum kalau lihat orang kafir di jalan di mana, kalau dia nggak masuk Islam itu semua calon-calon bahan bakar jahanam yang pokok. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan pokok bahan bakar pokok jahanam itu yang pertama adalah manusia wal hijarah dan batu-batu. Orang-orang kafir tuh selain Islam kalau nggak masuk Islam itu calon semua. Antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian, wahai orang kafir, wahai orang musyrik, dan apa saja yang kalian sembah selain daripada Allah Jalla wa'ala, semuanya bakal jadi bahan bakar jahannam waliyadzubillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang jahannam ini bingung, kok dia keluar? Ya. Kok dia keluar? Kok dia pindah dari neraka ke surga? Maka dikatakan oleh sebagian mereka mengatakan kepada teman yang lain, hal syafa'ahumullah, apakah yang kasih mereka syafaat adalah Allah? Ya. Hal syafa'alahum al-anbiya, apakah yang memberikan syafaat buat mereka adalah para nabi? Wa hal syafa'at lahumul malaika, apakah yang memberi syafaat kepada mereka adalah para malaikat? Fa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, la, tidak, bukan Allah yang kasih syafaat. Walaupun asal syafaat memang dari Allah, bukan Allah yang menjadi syafaat buat mereka, bukan para nabi pula, bukan pula malaikat yang menjadi syafaat buat dia. Di sini posisi teman itu jemaah. Jangan salah milih teman makanya, karena teman itu nanti bermanfaat di yaumil qiyamah. Apa dikatakan kepada penghuni neraka tersebut? Innama syafa'a lahumus suhbah at-tayyibah. Yang menjadi syafaat buat mereka adalah teman-temannya yang baik dulu ketika di dunia.
mereka yang ngelobi kepada Allah agar jadi syafaat buat temannya yang nyemplung ke dalam neraka tersebut. Mereka yang jadi syafaat, sebab syafaat, bukan Allah, bukan malaikat, bukan para nabi. Jamaah sekalian cintai sunat Allah. Akhirnya timbullah penyesalan yang dalam dari mereka yang apa? Dari mereka yang nggak punya teman soleh, miskin teman soleh, nyesel di hari tersebut. Ya, orang-orang yang di dunia mengumpul-ngumpul teman yang buruk, satu nggak sholat, satu pezina, satu khomer, satu pokoknya lengkap. Semuanya dia punya teman yang buruk-buruk, nggak ada yang soleh temannya. Ya, pokoknya dia koleksi teman-teman yang buruk, semuanya ada nomor HP-nya. Nggak ada satupun yang ustadz, nggak ada yang satupun yang apa, teman yang soleh yang baik sepengajian atau nggak ada, semuanya buruk semua dan seterusnya. Nggak ada daftar nomor orang soleh, orang bertakwa dalam HP-nya dan seterusnya misalnya. Maka nanti dia menyesal. Jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Apa dia katakan? Dengarkan. Antum buka surat 26 Asy-Syu'ara 101. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Mereka menyesal, mengatakan dengan apa? Dengan penuh penyesalan. Mereka berkata, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Ma lana min syafi'in. Duh. Berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? 1-1 betul tuh? Ya kan? Ya. Fama lana min syafi'in. Duh, kalau kita enggak punya yang mau syafaatin kita, temannya buruk semua. Penyesalan, tahassur, nyesel. Ma lana min syafi'in. Siapa yang kita harapkan mau jadi syafaat buat kita? Allah enggak taat kita dulu sama Allah, kata dia. Mau mengharapkan para anbiya, kita tentang dakwahnya para nabi, dimusuhin malah, sunnah-sunnahnya dirongrong. Ya tak? Mengharapkan para malaikat, malaikat memusuhi orang-orang yang bermaksiat, malaikat enggak pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, enggak mungkin kita harapkan syafaat dari para malaikat. Mau mengharapkan dari teman-teman yang soleh, siapa? Temanku jelek semua dulu di dunia. Malana min syafi'in. Kami enggak punya apa? Kami enggak punya orang yang bisa memberi syafaat buat kami. Sedihnya lagi dia bilang, wala sadiqin hamim. Tidak pula apa? Tidak ada teman akrab yang bisa diharapkan. Mas, kita dulu temenan. Misalnya dia ngelihat orang penduduk surga lagi apa? Lagi ngelihat dari jendela, Mas, kenal nggak sama aku, Mas? Nggak kenal. Ya, ilallah. Bahkan Ana mau tanya antum, ini pertanyaan simple. Apa permintaan pertama penduduk neraka nanti dari penghuni surga? Kan bisa ngobrol sih penghuni surga dan neraka. Ya toh? Apa yang diminta pertama kali? Air. Air. Yang sekali cintai. Ya. Mereka mengatakan, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Mas, Mbak, minta dong air. Air, Mbak, haus, Mbak. Airnya di sini panas di jahanam ini. Air, Mbak. Ya. Ya, atau apa saja yang Allah berikan rezeki kepada kalian dari nikmat surga, minta. Minta, Mas, minta, Mbak. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan kata Ibnu Abbas, sedekah paling afdal itu adalah memberi minum. Alasan beliau simple, karena yang pertama kali diminta oleh penghuni neraka nanti adalah air. Jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Ya. Itu Al-Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan hal yang sama, bahwa ya sedekah yang afdal itu adalah memberikan orang minum. Antum ingat seorang perempuan pezina dimaafkan, bahkan Allah berterima kasih gara-gara dia kasih minum apa? Seekor anjing. Jemaah sekalian cintai. Ya. Tapi Allah, apa penghuni surga mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sorry. Allah sudah terlanjur haramkan semua nikmat surga ini buat orang-orang kafir. Udah rasain semualah kalian. Waliyazubillah. Naam. Jadi wala sadiqin hamim, enggak punya teman yang bisa diharapkan, teman kerabat, teman karib, enggak bisa yang saleh, enggak bisa, enggak ada. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga berfirman, tolong buka surah Ghafir surah 40 ayat 18. Allah berfirman,
Wa anzirhum yaumal azifah. Lihat. Wa anzirhum yaumal azifah. Bagaimana keadaan di hari tersebut? Al-azifah, hari kiamat maksudnya. Idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Saking takutnya. Coba antum lihat ayatnya. Kemudian apa? Di akhir ayat dikatakan malidh zalimina min hamim. Malidh zalimina min hamim. Hamim teman. Ya. Malidh zalimina min hamim wala syafi'i yuta'. Coba baca artinya. Apa katanya nanti mereka? Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa anzirhum yaumal azifah." Berikan kepada mereka peringatan keras wahai Muhammad tentang hari apa? Hari kiamat. Al-azifah maknanya adalah apa? Hari kiamat. Ya. Bagaimana kondisi di hari tersebut? Idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Di saat hati-hati itu apa jemaah? Itu naik ke hanjarah, kerongkongan. Jadi jantung itu saking takutnya manusia di hari itu, jantung itu berasa apa? Ngejubel di kerongkongan, saking takut. Kita kalau lagi ketakutan gimana rasanya jemaah? Mau copot rasanya jantung itu, mau pindah dari tempatnya rasanya ya. Bayangkan hari huru-hara tersebut, hari kiamat tersebut. Manusia pada takut jemaah sekalian, terutama orang-orang kufar. Itu apa? Rasanya jantungnya ini naik ke kerongkongan, hanajir, hanjarah ke sini. Saking takutnya jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dikatakan malidh zalimina min hamim. Enggak ada buat orang-orang bejat, tidak ada buat orang-orang zalim, tidak ada buat orang-orang yang apa? Yang ya jauh dari Allah Jalla wa'ala. Enggak ada apa buat mereka? Malidh zalimina min hamim. Enggak ada teman buat mereka nanti di akhirat itu. Karena mereka enggak eman-eman, enggak cari-cari, enggak milih-milih teman di dunia. Jangan sekali cintai sallallahu alaihi wasallam, yang saleh, yang takwa. Tidak ada teman buat mereka nanti di akhirat. Wala syafi'i yuta'. Tidak ada juga apa? Tidak ada apa? Tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat. Jemaah sekalian yang bisa diharapkan. Tidak ada. Ya, karena nggak punya simpanan teman yang baik, maka simpanlah teman-teman yang banyak jemaah sekalian cintai, yang saleh, bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. La ilaha illallah. Saking pentingnya teman yang baik ini, Nabi kita sendiri, wallahi, Nabi kita sendiri, ya, aslahun nas ala wajhil ard, manusia yang paling saleh di bawah kolong langit ini jemaah, di atas muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah saleh, tapi tetap saja beliau minta, tetap saja beliau butuh kepada teman yang saleh. Lah kita belum soleh-soleh banget cari teman sembarangan. Ini kan ajib. Nabi kita manusia paling saleh di muka bumi ini, beliau apa? Cari teman, beliau mendakwahkan untuk cari teman yang baik yang mau berjuang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, yang saleh. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam minta berdoa kepada Allah, membasahi lisan beliau kepada Allah Jalla wa'ala, berdoa agar beliau sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Apa kata Allah? Mensinyalir, ya, ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Berarti Nabi kita minta dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Di antaranya adalah teman-teman beliau jemaah sekalian cintai, sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Baik. Ayo, siap-siap salat. Baik. Jadi, jemaah sekalian cintai ke Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, tidak bisa menyebarkan luas agama ini, ya, menyebarkan risalah Islam yang diembankan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, melainkan ada teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, yaitu di kalangan para sahabat yang rata-rata dikafirkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan buat beliau sebaik-baik teman, yaitu para sahabat yang dikenal dengan khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi. Yang dulu saya pernah kajian di sini tentang sebaik-baik generasi, ya, jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah pilihkan buat Nabi kita teman-teman yang baik, yang hati-hati mereka hati-hati yang suci, ya. Kata siapa? Ya, Abdullah bin Mas'ud kalau saya tidak keliru, bahwa
Ya, begitu juga ucapannya Al-Imam Al-Auza'i, ittala'allahu ila qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala coba melihat kepada hati-hati hamba. Ya. Dari semua manusia yang ada di muka bumi ini dilihat oleh Allah. Ternyata fawajada qalba ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Ternyata Allah mendapatkan hati manusia yang paling baik adalah hatinya siapa? Hatinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah ngecek lagi. Ada enggak hati-hati manusia yang lain yang juga suci, bersih selain Muhammad? Ternyata didapatkan ya khaira qulubil ibad, sebaik-baik dan sesuci-suci hati para hamba setelah Nabi kita adalah siapa jemaah? Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu hati-hatinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu. Maka beliau yaitu para sahabat, mereka beliau para sahabat tersebut dipilih oleh Allah untuk menjadi apa? Wuzara, menjadi ibaratnya menteri-menterinya Nabi kita, jadi penolong-penolong Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian cintai, ya. Dan la ilaha illallah Nabi kita dalam hadis ya Muslim dan Tirmidzi, seingat saya bahwa beliau pernah bersabda, ini camkan, tolong diberikan tempat hadis ini dalam hati kita. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata ya kepada seorang laki-laki, anta ma'a man ahbabta, kamu nanti akan dikumpulkan di akhirat bersama orang yang engkau cintai. Ya, kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Anas bin Malik mengatakan, fama farihna bi syai'in farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Kata Anas bin Malik, kami belum pernah merasakan kebahagiaan yang sangat setelah kami masuk Islam tuh. Belum pernah kami merasakan kebahagiaan, kegembiraan yang sangat setelah kami masuk Islam, kecuali tatkala Nabi bersabda, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Dan kita tahu semua sahabat mencintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira buat mereka bahwa insya Allah mereka bisa berjumpa dan berkumpul di surga bersama Rasulullah SAW. Dan itu juga yang menjadi harapan kita jemaah sekalian cintai. Hari ini kita berusaha mengikuti sunnah beliau, membela sunnah beliau dengan harapan kita bisa berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, kalau Nabi kita memilih teman, ya, maka kita juga hendaknya pilih teman yang baik buat kita jemaah sekalian cintai, karena kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita. Kemudian jemaah sekalian cintai, yang namanya memilih teman yang baik gampang apa susah sih? Gampang nggak milih teman yang baik itu? Ya? Gampang nggak jemaah? Nggak gampang, susah. Yang sekalian cintai, untuk memilah dan memilih, melihat-lihat, ngecek teman itu baik apa tidaknya, ya, itu bukan satu yang gampang, bukan satu yang mudah. Maka di waktu itu perlu mujahadah, perlu kesungguhan untuk mencari, ya, jangan sekalian cintai. Dan kalau sudah ketemu, tolonglah, kata Imam Syafi'i, apa kata beliau? Kalau kau dapat teman yang saleh, gigit dia. Gigit, maksudnya digigit gitu orangnya. Bukan, maksudnya gigit di sini apa ya, Bang? Pegang erat, jangan sampai lepas. Jangan clash dikit, udah kita nggak usah berteman lagi. Dan seterusnya. Jangan. Ya. Ana tanya antum, Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid ada clash ringan nggak maksud di antara mereka? Sampai Umar menyetop beliau jadi panglima. Ada nggak? Tapi masya Allah, begitu cepat mereka baikan ya. Nggak ada ceritanya sahabat itu nggak demenan lebih dari 3 hari, ya, nggak saling tegur lebih dari 3 hari, karena mereka itu kata Allah, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kalau sama orang kafir keras tenan, tapi sesama mereka apa? Saling berkasih sayang. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i kata, kalau kau punya, dapatkan teman yang saleh, gigit dia, pegang dia, eman-eman. Ya, karena mencari teman yang soleh itu nggak gampang, sulit, tapi memutuskannya, melepaskannya begitu gampang. Gampang nggak ngelepas teman yang soleh? Tinggal bilang putus, sudah nggak kita teman, anak nggak mau kenal sama antum lagi, dosa. Gampang nggak jemaah? Gampang sekali mutus persahabatan itu dengan orang yang saleh itu. Tapi untuk mencari yang saleh itu di zaman sekarang apalagi begitu sulit. Maka kalau udah ketemu sekali, pegang baik-baik. Jangan karena ada masalah sedikit langsung apa? Putus, nggak saling kenal lagi, saling tahdzir, saling gibah dan sebagainya. Jangan. Jangan sekali cintai. Ya. 3 menit lagi. Ya.
Oleh sebab itu jemaah sekalian cintai, Allah jauh-jauh hari telah apa jemaah sekalian cintai? Telah menasihatin kita, ya. Tolong antum buka ya Al-Kahfi ayat 28, surat 18. Di situ nasihat berharga, wahai mereka yang Allah karuniakan teman yang baik, ya, yang saleh, yang takwa, sabarkan dirimu bersamanya. Sabarkan dirimu dengan apa dalam pertemanan dengannya. Maksudnya jangan sampai putus, jangan sampai lepas, jangan sampai tinggalkan mereka. Ini mungkin banyak kejadian. Kalau kita menjabarkan ayat ini banyak kejadian realita di hari ini jemaah sekalian cintai. Ya, itu ketika mulai tergoda dengan dunia dan seterusnya, akhirnya teman-teman yang baik dan soleh itu ditinggalkan. Apa kata Allah? Tolong ditadaburi ayat ini. Ya, Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Coba kata Allah, wala ta'du 'ainak, wala ta'du 'ainak. Saking kalau kita udah punya teman yang soleh yang baik, itu apa? Kata Allah, sampai masa berteman harus kayak gitu. Tapi begitulah ungkapan Allah, biar kita jaga benar-benar itu teman. Jangan tinggalkan dia. Sampai-sampai Allah katakan apa? La ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan pandanganmu dari dia. Sampai pandangan pun kalau bisa jangan paham enggak maksudnya jemaah? Allah yang bilang. Kalau bisa, kalau kita udah dapat teman yang baik, soleh itu, sampai-sampai Allah bahasakan, kalau bisa matamu saja jangan berpaling dari dia. Apa maksudnya? Pegang terus itu teman, jangan sampai kau tinggal jemaah sekalian cintai. Allah bahasakan seperti itu. Ini adalah kinayah, jangan sampai kita tinggalkan teman-teman yang baik itu, yang soleh itu. Sampai Allah bahasakan la ta'du ainak, jangan sampai kedua matamu itu berpaling dari mereka itu, dari teman-teman yang baik itu. Coba antum baca dari awal ayat itu. Wasbir nafsak. Tolong kata Allah, sabarkan dirimu. Memang ya yang namanya berteman itu banyak ujiannya kadang-kadang ya jemaah sekalian cintai. Pasti ada ujiannya, tapi kata Allah, wasbir, sabarkan dirimu, ya. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, ya, bersama orang-orang yang selalu beribadah, berdoa kepada Allah, saleh, ya, menuntut ilmu, ya, agama dan seterusnya, ya, dia taat kepada Allah, ya. Pagi dan sore dia berdoa, dia beribadah, dia taat kepada Allah. Sabarkan dirimu bersama mereka. Dan ini teguran buat Nabi kita toh, agar beliau jangan sampai meninggalkan Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, ya, yang notabene-nya orang-orang rendahan dulu ya jemaah ya. Ini saya nggak tenang kalau udah sempit ini, gimana? Sampai sini dulu, ya wis. Nanti kita kalau misalnya ada waktu lagi kita lanjutkan insyaallah taala. Ya baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita insyaallah mudaharah bersama Ustaz Abu Usama dengan siapa kau berteman. Kita persiapan dulu untuk maghrib. Dan selepas maghrib insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Harap kembali bersabar. Nah, jazakumullah khairan. Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali muhadharah kita kajian bersama Ustaz Abu Usama LC Hafizahullah Ta'ala. Sedikit materi yang belum disampaikan, akhir-akhir materi insyaallah, dan nanti akan dilanjutkan dan akan ada tanya jawab, dan bagi ikhwan bertanya langsung via mic dan akhwatnya via tertulis. Dan mohon maaf bagi yang masih berjamaah mungkin merasa terganggu, tapi kita harus lanjutkan kajian ini. Baik, silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit aja jemaah sekalian cintai. Sebenarnya materi tentang masalah ini panjang. Cuman saya comot-comot yang kira-kira saya melihat penting jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala. Intinya di akhir ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwa wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah engkau mengikuti atau taat mengikuti, atau boleh kita artikan berteman dengan orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami. Jangan jadikan teman orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah firmankan dalam Az-Zukhruf ayat yang ke-67 bahwa al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang berteman di dunia itu nanti teman dekat di dunia, itu orang saling berkasih sayang di dunia, itu nanti di akhirat semuanya jadi musuh satu dengan yang lainnya, sebagian dengan sebagian yang lainnya.
kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, maka mereka bersaudara, berteman nanti jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis yang begitu populer, antum sering dengar, hadis Abu Musa Al-Asy'ari dalam masalah teman ini. Rasulullah SAW telah memberikan perumpamaan untuk teman yang baik seperti apa? Yang antum ingat insyaallah ya. Seperti apa? Seperti penjual minyak wangi. Namun apa sebaliknya teman yang buruk Rasul serupakan seperti apa? Nafikhil kir, yaitu seperti tukang pandai besi. Dan antum sudah tahu hadis itu hadis Bukhari dan Muslim, ya. Dan seorang muslim harus cerdas memilih mana yang dia jadikan sebagai teman. Hadisnya sering antum dengar. Kemudian bahkan Nabi kita SAW jemaah sekalian cintai mengingatkan kita bahwa dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi bahwa beliau bersabda bahwa dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, la tusahib illa mu'minan, janganlah kau berteman kecuali dengan orang yang beriman, yang saleh, yang baik, ya. Wala ya'kul ta'amuka illa taqi, usahakan makananmu itu tidak dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Maka ya, saya ingatkan kembali, ya, usahakan dan terus berusaha jemaah sekalian cintai, jangan sampai kita salah dalam memilih teman. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang gigit jari nanti, digigit ujung jarinya nanti di hari kiamat, ya. Menyesal karena apa? Salah pilih teman. Coba antum lihat di surah Al-Furqan surah 25 dari ayat 27, ya, 28 sampai 29. Lihat orang-orang yang gigit jari, ya, karena penyesalan. Biasanya orang gigit jari itu karena apa, ya? Penyesalan. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Allah katakan, ya, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa? Ya, laqad adallani 'anis sabil atau laqad adallani 'anidz dzikri, ya, laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Coba orang-orang yang gigit jari karena menyesal nanti di hari kiamat. Allah katakan apa? Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Di saat orang-orang yang zalim, orang-orang pemaksiat, ya, itu pada gigit jari jemaah sekalian cintai. Yaqul, seraya berkata, ya laitani, seandainya. Ini kan penyesalan. Duhai seandainya, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aku dulu mau menjadikan Rasul, mengambil jalan bersama Rasul. Ini sebenarnya nanti kita akan jelaskan jemaah. Ayat ini turun, ya, tentang kisahnya siapa? Uqbah bin Mu'ayth yang meletakkan jeruan onta di leher beliau SAW ketika sujud di Ka'bah. Dia menyesal nanti di hari kiamat jemaah sekalian cintai. Duhai kalau seandainya saya terus mengikuti jalan bersama Rasul itu, yaitu Muhammad. Karena nanti kita akan ceritakan sedikit bahwa Uqbah bin Mu'ayth ini nyaris masuk Islam, tapi karena pengaruh teman, yaitu siapa? Al-Walid ibn al-Mughirah, bapak dari Khalid bin Walid, teman dekat, Khalil, kekasih, teman lah, ya, sejawatnya siapa? Uqbah bin Mu'ayth, nggak jadi masuk Islam, ya. Dikatakan di sini, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan, Al-Walid bin al-Mughirah. Duhai seandainya aku nggak jadikan Walid bin al-Mughirah dulu jadi teman, ya. Dia yang apa? Laqad adallani 'anidz dzikri. Dia yang melalaikan aku, menyesatkan aku dari mengingat Allah. Ba'da idz ja'ani, yang melalaikan aku dari peringatan. Padahal peringatan itu telah datang kepadaku melalui lisan siapa? Melalui lisan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pada akhirnya apa jemaah sekalian cintai? Ceritanya sebegini. Bahwa ya Uqbah bin Mu'ayth jemaah sekalian cintai itu termasuk dari pentolan Quraisy, kita tahu itu, ya. Suatu hari dia bikin walimah besar, walimah, pesta. Kemudian dia panggil dedengkot Quraisy, termasuk yang dipanggil adalah siapa? Nabi kita SAW yang diundang. Maka Nabi kita SAW datang. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ada undangan dari tetangga kafir misalnya, sebagai hakul jar, menunaikan hakul jar, hak tetangga, boleh nggak kita datang? Selama tidak tidak ada maksiat, ya.
yang apa namanya ada di tempat tersebut, tapi memang rata-rata pasti kalau acara orang kufar bodoh Islami mawon ibaratnya ya. Seperti itu. Maka Nabi kita termasuk yang datang ya untuk menghadiri ya walimah apa namanya pesta tersebut jemaah sekalian cintai. Ketika Nabi kita SAW hendak menghadiri ya undangan Uqbah bin Mu'id jemaah sekalian cintai, Nabi kita mengajak dia dulu kepada Islam. Saya datang ke walimah ke pestamu wahai Uqbah, tapi dengan syarat saya mau datang kalau engkau mau masuk ke dalam Islam. Lihat politiknya Nabi kita berdakwah. Saya mau datang tapi kau ya masuk ke dalam Islam. Saya akan memuliakan kamu dengan datang kepada ke walimah atau ke pesta tersebut. Maka jemaah sekalian cintai, Uqbah bin Mu'id kata ulama sejarah di sini berpikir, ya bahkan dikatakan bahwasanya yakat an yashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hampir saja dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jemaah sekalian cintai, ya. Nah, tapi masalahnya di sini pengaruh teman. Tatkala Al-Walid bin Mughirah bapak jadi dari Khalid bin Walid tahu bahwasanya apa? Ini Uqbah bin Mu'id ada indikasi mau masuk Islam, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Al-Walid bin Mughirah berkata, bapaknya Khalid bin Walid berkata kepada Uqbah bin Mu'id, la usahibuka abadan hatta takfura bu Muhammad. Saya tidak akan pernah mau berteman kepada engkau lagi. Saya putus sudah kita sampai kau kufur kepada Muhammad ya tersebut. Ya kata siapa? Kata Al-Walid bin Mughirah kepada Uqbah bin Mu'id jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Ya bahkan dia kelewat batas. Al-Walid bin Mughirah ini sampai mengatakan ya la usahibuka abadan hatta tabsuqa ala wajhi. Aku enggak sudi berteman lagi sama kamu wahai Uqbah sampai kau ngeludahin mukanya Muhammad. Coba parah enggak? Sampai kau ludahin mukanya Muhammad jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Bahkan saking parahnya siapa Uqbah bin Mu'id ini sampai-sampai ketika Abu Jahal paman Nabi sendiri mengatakan, siapa di antara kalian yang pede berani ya untuk meletakkan jeruan ontak di kepalanya Muhammad pas dia sedang sujud di depan Ka'bah? Siapa? Yang berdiri adalah siapa? Uqbah bin Mu'id yang tadinya hampir mau Islam jemaah sekalian cintai karena pengaruh teman Al-Walid bin Mughirah enggak jadi. Ya, jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Jadi hanya gara-gara ucapan seorang teman, satu kalimat ucapan teman itu apa? Orang bisa jadi berubah total jemaah sekalian cintai. Aku enggak mau berteman sama kamu kecuali kamu kafir sama Muhammad. Sudah, itu membekas. Akhirnya apa? Kafir selama-lamanya sampai mati kafir jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Makanya setelah Uqbah bin Mu'id ini sampai teganya meletakkan jeruan onta di tengkuknya Nabi kita SAW, sejak itu dia mendapatkan gelar dari kalangan orang Quraisy dengan dikatakan syaqiyul qaum. Orang yang paling keras, orang yang paling hebat permusuhannya, pertentangannya, permusuhannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Syaqiyul qaum, dia Uqbah bin Mu'id itu. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, dari sini kita ambil pelajaran jangan salah dalam memilih teman jemaah sekalian cintai. Ana ingat seekor anjing dalam surah Al-Kahfi saja, anjing saja enggak salah memilih teman. Allah muliakan seekor anjing dalam surah Al-Kahfi ayat 18 itu, antum lihat di Al-Kahfi surah 18 ayat 18 ya. Seekor anjing saja enggak salah dalam memilih teman. Subhanallah. Ketika antum ingat pemuda-pemuda Ashabul Kahfi malam-malam keluar meninggalkan kampung halaman mereka, lari membawa akidah, membawa agama ya, menyelamatkan keyakinan mereka, agama mereka, itu ada pengembala mau pulang dari mengembala kambingnya bersama seekor anjingnya. Maka Masya Allah, ketika apa? Orang ini mau pulang ke kampungnya, pengembala ini, pemuda Ashabul Kahfi keluar meninggalkan kampungnya, lari membawa agama. Ternyata apa? Anjing ini putar balik, enggak ngikut pulang tuannya, tapi muter balik ngikut siapa? Pemuda. Anjing saja enggak salah pilih teman. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Kalian menyangka mereka ya bangun, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, padahal apa? Tidur. Karena mereka tidurnya melek jemaah. Serem kan? Law tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wa la mulita minhum ru'ba. Kalau kau lihat tuh pasti kamu kabur ngelihatnya, ngeri. Banyak kan orang tipe-tipe tidur tapi melek begitu, ada kan? Begitu serem jemaah sekalian cintai, jemaah sekalian cintai. Jadi Masya Allah ya, wa tasabum aiqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimali wa qalbuhum, anjing mereka Ashabul Kahfi tersebut basitun zira'ihi bil wasit, itu menjulurkan lengannya di depan gua, menemani, menjaga dan setia menemani pemuda-pemuda saleh ini. Lihat, seekor anjing gak salah memilih teman. Bagaimana kita manusia yang diberikan akal, masa salah milih teman? Ini pelajaran besar jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, lihatlah kepada siapa? Ya,
Abu Talib. Tahu Abu Talib kan? Abu Talib. Dia apa? Mati di atas kekufuran karena siapa? Karena teman, Abu Jahal. Nabi kita udah repot-repot. Qul ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bilaka indallah. Paman ucapkan la ilaha illallah, kalimat ini akan kujadikan alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata ya Abu Jahal di samping? Coba. Nabi kita sibuk mentalkin, Abu Jahal juga sibuk mengatakan, "Ya Abu Talib, atargabu an millati Abdul Muttalib?" Abu Talib, masa kau benci sama agama bapakmu sendiri Abdul Muttalib? Ya, coba. Teman, pengaruh teman. Hanya karena kata-kata teman, masa kamu benci kepada agama bapakmu sendiri Abdul Muttalib? Dengan tegas saya mengatakan, bal ala millati Abdul Muttalib. Saya istiqomah di atas agama bapak saya, yaitu Abdul Muttalib, yaitu penyembahan berhala. Jemaah sekalian cintai. Lihat bagaimana pengaruh dari seorang teman. Jemaah sekalian cintai. Orang yang tadinya mungkin mau dapat petunjuk, udah mengenal petunjuk, tapi bisa melenceng gara-gara teman. Jemaah sekalian cintai. Lihat Haman. Firaun dalam surah Al-Qasas, antum lihat surah Al-Qasas 28 ayat 8. Ini juga pelajaran berharga ini jemaah sekalian cintai. Antum tahu enggak Firaun sebenarnya tadinya mau masuk Islam? Hampir Firaun masuk Islam, didakwahkan oleh siapa? Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, dakwahkan Firaun. Ya. Coba antum lihat itu. Kok yang disebut cuman Al-Qasas ayat 8 tuh? Kok yang disebut inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Kok yang disebut dari menterinya Fir'aun cuman satu atau banyak kira-kira? Menteri-menterinya satu apa banyak? Banyak sebenarnya, tapi cuman satu yang disebut oleh Allah. Siapa? Yang disebut oleh Allah cuman satu. Haman, kata para ulama tafsir, karena Ibnu Katsir katakan bahwa karena keburukannya dan bejatnya Haman ini luar biasa. Dari menteri-menteri itu paling bejat adalah siapa? Haman. Dan ia yang paling pintar, dia paling cerdas dalam mempengaruhi siapa? Firaun. Ketika Musa datang kepada Firaun dan berkata, Firaun, aku datang ini bukan untuk apa? Untuk merebut kerajaanmu. Aku nggak mau jadi presiden, aku nggak mau jadi pemimpin di Mesir. Aku nggak jadi mau Firaun di Mesir, karena Firaun itu bukan nama, tapi istilah atau julukan untuk raja-raja Mesir. Aku nggak mau jadi Firaun di Mesir ini, aku nggak mau jadi pemimpin di Mesir ini. Ya, kalau bahasanya Syekhul Islam Taimiyah, ana rajulu dakwah, walastu rajulu daulah. Aku ini apa? Laki-laki pendakwah, bukan orang rakus daulah, ingin jadi pemimpin. Enggak. Itulah para nabi, anbiya, jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala. Jadi Firaun kata Musa, peganglah, ini dijelaskan oleh para ulama tafsir. Peganglah kerajaanmu, aku nggak merebut kerajaanmu wahai Musa, wahai Firaun. Peganglah, nggak apa-apa. Bahkan kalau kau mau nggak kau tawarin kamu Firaun? Mau kamu amlak adhaf. Mau nggak kamu mendapatkan kerajaan berlipat-lipat dibandingkan kerajaan kau miliki sekarang di dunia ini? Mau nggak nanti di akhirat kau memiliki kerajaan berlipat-lipat dibandingkan kerajaan yang kau miliki sekarang? Mau nggak Firaun? Mikir-mikir pula dia, udah jadi raja di dunia, raja di akhirat, keren pula ini. Akhirnya apa jemaah sekalian cintai? Dia berpikir hampir jamaah sekalian cintai, karena Allah SWT dia masuk Islam. Ya, akhirnya dia berkata, da'ni ufakkir ya Musa, biarkan aku berpikir dulu hai Musa. Ternyata mikirnya sambil minta pendapat sama menterinya yang bejat. Siapa? Haman. Datanglah dia kepada Haman, minta pendapat. Piye ini Haman? Ya, saya jadi raja. Musa ini datang dakwah bukan ingin merebut kerajaan saya, ya. Tidak ingin merebut kekuasaan, bahkan dia menawarkan kerajaan berlipat-lipat nanti di akhirat. Mantap ini Muhammad, gimana menurut kamu? Woi, lihat teman, pengaruh teman. Apa kata Haman? Ucapan Haman ini dicatat oleh ulama sejarah. Jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala. Apa ucapan Haman? Jemaah sekalian cintai. Apa dikatakan? Ama aba'dama kunta rabban ma'budan takunu rabban abidan. Lihat, yang paham bahasa Arab tahu artinya. Aba'dama kunta rabban ma'budan, ya, takunu rabban abidan. Yuh, Firaun pintar juga dia berbahasa, ya. Dia bilang Haman ini apa jemaah? Firaun, ya, apakah setelah engkau jadi Tuhan yang disembah, sekarang kau akan jadi Tuhan yang menyembah? Paham maksudnya enggak jemaah? Ya, kamu kan ini Tuhan yang disembah selama ini. Lah masa sekarang kau akan jadi Tuhan yang menyembah? Awalnya kau disembah, sekarang mau jadi Tuhan yang nyembah. Mana ada Tuhan nyembah? Adanya disembah. Kamu mau berubah posisi? Kau kan mabut, kau kan disembah. Maka kau mau jadi penyembah sekarang? Dan seterusnya. Ucapan ini yang apa? Menjadikan apa? Firaun akhirnya apa? Menolak. Tidak jadi untuk apa? Masuk ke dalam Islam, jemaah sekalian cintai. Karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Sebenarnya gimana?
gitu ya. Saya singkat saja terakhir singkat saja bahwa ini sebenarnya butuh pembahasan perinci jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala, bahwa syarat-syarat memilih teman saya sebutkan beberapa saja. Ini terakhir, saya nggak bicara banyak, cuma saya simpel saja. Kalau memilih teman, tolong perhatikan beberapa hal jemaah sekalian cintai. Yang pertama, ya, syarat-syarat memilih teman yang tolong antum perhatikan. Ini sebenarnya kalau kita jelaskan satu persatu panjang ya. Bahwa hendaknya teman yang kau jadikan apa? Kalau kau ingin berteman dengan orang yang baik atau soleh, syaratnya pertama apa? Kau soleh dulu. Mungkin enggak, antum tahu enggak emas jamaah kalau lagi diproses itu dia hanya mau ngumpul bersama jenisnya dia doang kan emas itu ya. Mau enggak dia ngumpul sama nyatu sama kotoran-kotorannya emas dan seterusnya ketika proses? Mau enggak dia ngumpul? Enggak mau, bangunnya ngumpul bersama jenisnya dia toh. Begitu juga antum ingin berteman sama orang soleh, tapi antumnya sendiri kagak mau soleh, enggak mau berubah. Apa mau orang soleh berteman sama orang yang enggak mau soleh? Paham enggak maksud saya nih jemaah? Jadi kalau antum ingin mendambakan teman yang saleh, usahakan antum apa dulu? Saleh. Sama kayak pemuda-pemudi, rata-rata pemuda ini. Antum mau dapat pasangan yang salehah, antumnya ngapain dulu? Antum harus jadi yang saleh dulu. Dulu ya wanita yang salehah, satu di antara dua putrinya Syuaib dulu di Madian ketika Musa kabur dari Mesir, itu dia mendapatkan jodoh perempuan yang baik karena Musanya apa? Baik, saleh, nabi. Subhanallah. Jangan sekali cintai ke Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi itu, kalau mau teman soleh, soleh dulu kitanya. Kemudian yang kedua, itu syarat. Kemudian yang kedua, hendaknya apa? Kamu bertemannya itu ikhlas karena Allah. Jangan berteman itu karena dia kaya, gue temenin. Dia ganteng, gue ketemuin. Dia cantik, gue temenin. Dia punya kedudukan, gue temenin. Jangan. Itu bukan lillah. Ya. Kalau mau berteman itu apa? Hendaknya karena mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini butuh penjelasan lagi. Kemudian juga, jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang ketiga syarat-syarat kalau mau memilih teman itu adalah apa? Hendaknya teman yang kita pilih itu adalah orang yang berakal, ya. Maksudnya ada kan orang tipe-tipe itu enggak genah gitu ya. Jamaah sekalian, ada kan? Ya, yang benar-benar berakal, yang kalau kita apa? Kalau kita dalam kondisi ya misalnya kesulitan dan seterusnya, dia bisa membimbing kita kepada ini loh jalan keluarnya, ini loh solusinya teman dan seterusnya, bisa carikan jalan keluar buat kita, bukan orang yang malah tambah kita makin pusing bahkan malas dan seterusnya. Jamaah sekalian cintai, harus yang memiliki akal yang sehat, jangan memilih teman yang yang pikirannya kotor dan seterusnya. Jamaah sekalian cintai. Kemudian ya, bahkan Mu'adz bin Jabal mengatakan jangan pernah kau berteman kecuali dengan teman yang bisa memberikan faedah ilmu kepadamu. Ini menunjukkan bahwa ini sebenarnya ada perkataan cakep jemaah sekalian cintai masing-masing poin ini, tapi insyaallah lain kali. Ya, itu. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan adalah bahwasanya apa? Ini yang terpenting. Saya lihat ini paling penting, bahwasanya hendaknya kalau kau memilih teman yang jadi patokan utamanya itu adalah apa? Din, agama. Kalau kau mau berteman, lihat agamanya. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang paling penting jemaah sekalian cintai Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau agama teman kita baik, ketika kita salah dia diam enggak? Diam enggak dia? Enggak, dia ingatkan jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian karena apa? Kalau antum berteman sama orang yang enggak punya agama, enggak saleh, enggak baik, bisa enggak antum bilang uhibbuka fillah? Cocok enggak? Misalnya ada si bejat, punya teman bejat banget. Masa uhibbuka fillah, bisa enggak antum ngomongin itu? Padahal ini sesuatu yang disunnahkan kita mengucapkan kepada saudara kita apa? Uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Rasulullah SAW katakan kepada Mu'adz, uhibbuka fillah, sebelum beliau menasihati, jangan tinggalkan Allah ma'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni bi'adatik setelah salat itu. Jemaah sekalian cintai. Rasul katakan, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Itu kalau temannya saleh. Kalau temannya bejat, emang cocok antum bilang, akhi uhibbuka fillah, apanya yang mau dicintai karena Allah, musuhnya Allah? Coba, bisa enggak? Enggak bisa, enggak nyambung nanti. Makanya pilih teman itu yang yang agamanya bagus. Kemudian yang terpenting, yang kelima juga yang terpenting jemaah sekalian cintai adalah apa? Lihat akhlaknya. Ini selalu digandengkan antara agama dengan akhlak. Karena banyak orang agamanya keren, kalau berdalil keren banget, tapi enggak betah berteman sama dia karena akhlaknya jongkok. Ya, ada enggak tipe-tipe kayak gitu jemaah? Kalau masalah agama dia keren banget, pinter, tapi akhlaknya jongkok. Ya, enggak tahan kita, lisannya pedas, ya. Kemudian apa? Temperamen orangnya, enggak betah dan seterusnya. Ini enggak benar jadi teman jemaah sekalian cintai. Jadi di samping agama lihat juga akhlaknya jemaah sekalian cintai Subhanahu wa ta'ala.
karena waktu yang mungkin tidak bisa kita bicara panjang lebar lagi, sampai di sini saja. Mohon maaf atas kecetakan ilmu saya. Mudah-mudahan Allah menambah ilmu kita semua. Tafadhol. Nah, syukran Ustaz, jazakallahu khairan, dan waktunya kita tanya jawab. Bagi yang ikhwan sekali lagi pakai mic, dan kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk dari akhwat. Untuk ikhwannya mungkin bersabar sebentar. Assalamualaikum ya Ustadz. Apakah kita seorang muslim bisa membantu teman kita yang kafir untuk masuk ke surga? Mungkin ini maksudnya ketika ada beberapa mungkin nggak Ustaz, mungkin syafaat ketika sudah di akhirat, ataupun mendoakan seorang kafir, ataupun kita mendakwahkan untuk masuk Islam. Tadi kita sudah jelaskan ya di antara ayat yang sudah kita bawakan. Orang-orang kafir itu curhat menyesal nanti. Fama lana min syafi'in, enggak ada yang bisa beri syafaat buat kami, dan Allah katakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, enggak bermanfaat buat mereka. Toh juga kalau ada yang mau ngasih syafaat buat orang kafir, manfaat enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, enggak bermanfaat. Syafaat siapa saja buat orang kafir enggak manfaat, karena orang kafir itu enggak berhak mendapatkan apa? Syafaat. Jamaah sekalian, musuh Allah masa dikasih syafaat? Kan intinya asal syafaat itu milik syafaat itu pemilik intinya siapa? Allah. Walillahi syafa'atu jami'a, milik Allah semua syafaat. Adapun malaikat, para nabi, orang beriman, anak kecil, orang mati syahid, itu bisa memberi syafaat karena izin siapa? Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni, ya. Dan juga yang kedua, dengan ridhonya Allah kepada orang yang mau dikasih syafaat. Itu syarat. Pertama, izin Allah buat orang yang jadi tukang syafaat. Yang kedua, ridhonya Allah terhadap calon orang yang bakal dapat syafaat. Orang kafir diridhoi enggak sama Allah kira-kira? Benci, dimurkai sama Allah. Mana mungkin Allah izinkan orang jadi syafaat buat orang kafir? Ma tanfa'uhum syafaat. Enggak bisa. Walaupun sedekat apapun kita di dunia, bisa enggak saya jadi syafaat buat teman saya kalau saya masuk surga, teman kafir saya di dalam neraka? Bisa enggak keangkat? Abadan. Karena orang kafir itu khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Enggak bisa. No syafaat, enggak bisa aja Mas Kucing. Kalau mungkin ketika dalam masih hidup kali Ustaz ya, mendakwahkan supaya masuk Islam. Lah iya, itu mah merupakan kewajiban. Bahkan Nabi kita SAW dulu sahabat emang Islam semua, kafir semua, kafir semuanya pada kafir. Beliau SAW dakwahkan kepada Islam, ya. Setelah itu didakwahkan oleh Rasulullah SAW kepada Islam. Kemudian nanti kalau dia masuk Islam, insya Allah dia bisa mendapatkan syafaat dengan izin Allah Jalla wa'ala. Tapi sampai mati nggak masuk Islam nggak ada syafaat. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz dari akhwat juga, bagaimana menyikapi teman yang hanya mengingat kita dikala ia punya keperluan, mungkin yang masuk dalam tipe dakwah. Menyikap yang obat. Iya, ada tipe-tipe teman kayak gitu memang. Ini teman yang nggak baik. Dia ngingat temannya ketika lagi kepepet, misalnya lagi butuh duit atau apa, baru dia telepon, baru dia BBM, baru dia SMS temannya tersebut. Dan bahkan kalau saya boleh bilang, bukan hanya sebagian orang itu bermuamalah, bukan hanya dengan Allah, bukan hanya dengan manusia bermuamalah seperti itu. Banyak tipe-tipe hamba yang bahkan kepada Allah muamalahnya juga kayak gitu. Dia dia mengangkat tangan, dia calling Allah, ya, dalam artian berdoa kepada Allah, itu hanya ketika dia ketika dia lagi butuh, ketika dia antang-antang, udah cukup harta, benda, sehat dan seterusnya. Ogah dia mengangkat mengangkat tangan. Bahkan ada cerita lucu, ada orang masuk masjid yang di kanan, ya Allah sembuhkanlah anakku ya Allah, ya. Dia tahu itu tetangganya, sembuhkan anakku ya Allah. Maka dia bilang, ya Allah sembuhkan, kasihan anaknya ya Allah. Yang kiri, ya Allah berikanlah hamba rezeki, hidup hamba begini terus dan seterusnya, miskin apa, iya ya Allah, dia kasihan banget, dia kan serba ada ini, serba punya, anaknya sehat, kuliah semua lengkap, rumah masya Allah, kendaraan lengkap, ya. Jadi dia bingung. Jadi ngelihat temannya berdoa di kanan, minta sembuh anaknya. Yang ini minta supaya dikasih rezeki. Dia semuanya ada, sehat semua, rezekinya lengkap semua, maksudnya cukup, nafkahnya cukup, anak istrinya masya Allah sehat-sehat, gemuk-gemuk, kemudian gizinya tercukupi. Akhirnya pas udah selesai ngelihat teman kanan kiri, lah gue minta apa ya? Mobil ada, rumah luas, anak sehat semua, istri 4-4-nya gemuk-gemuk misalnya. Dan seterusnya misalnya. Akhirnya aku minta apa ya sama Allah ya? Ya syukran ya Allah. Allah musta'an. Ada tipe-tipe orang seperti itu. Ketika dia ya
Ketika dia apa jemaah sekalian cintai? Ketika dia merasa cukup, akhirnya lupa dia berdoa kepada Allah Jalla, lupa dia calling Allah, dia lupa sama Allah Jalla wa'ala. Padahal Nabi kita SAW jemaah, ya, walaupun beliau tidak ada hajat kepada Allah Jalla wa'ala, maksudnya tidak ada hajat kebutuhan kepada Allah berupa materi misalnya, tetap beliau berdoa kepada Allah. Apa doanya? Agar dilanggengkan nikmat itu. Paham nggak maksudnya jemaah? Antum udah lengkap semua nih nikmatnya, istri ada, anak sehat semua, udah rumah, masya Allah, kendaraan, harta, simpanan, ya apa, di ATM-nya penuh, udah masya Allah. Maka apa? Minta apa ya? Minta supaya nikmat itu langgeng. Jadi jangan putus berdoa gara-gara semuanya sudah ada. Ada orang tipe kayak gitu. Nah ada juga teman yang berteman sama temannya itu tipenya kayak gitu. Ketika dia lagi butuh baru dia, afwan ya akhi, Ustaz Arifin ya, afwan ya akhi gitu kan. Anak lagi begini dan seterusnya. Oh masya Allah, ya. Cari temannya, cari perhatian dari temannya, biar temannya care, kasihan, kasih pinjaman, kasih bantuan dan seterusnya. Tapi ketika dia dalam keadaan enak, wis goodbye, nggak kenal sama orang dan seterusnya. Ini tipe teman yang tidak baik untuk kita berteman dengan jemaah sekalian ini. Ini teman-teman tipe pemanfaat. Nggak baik untuk kita berteman dengan orang-orang seperti ini jemaah sekalian cintai sunata, yang dia tidak ingat kita kecuali ketika dia butuh yang perkara-perkara yang sifatnya materi jemaah sekalian cintai. Yang namanya teman itu selalu apa? Ittisal, selalu apa? Saling nyambung, saling mengingatkan. Ada nggak ada, kaya nggak kaya, miskinnya, susah nggak susahnya, terus ada apa? Hubungan jemaah sekalian cintai. Ada orang kalau temannya lagi sukses, masya Allah dekat banget. Kalau lagi kere nggak ada kabar. Bahkan temannya, orang tuanya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, di BBM susah banget, di WA susah banget, nggak jawab dan seterusnya. Tapi kalau pas dia susah, udah temannya nggak bagus. Tipe teman seperti itu jemaah sekalian cintai. Cari teman badal yang lain, ganti yang lain, banyak insya Allah jemaah sekalian cintai. Dan ini namanya kalau antum berpisah karena Allah. Karena dalam hadis Bukhari Muslim, 1 di antara 7 orang yang akan ternaungi dengan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah siapa? 2 orang yang saling berkasih sayang, cinta, mencintai sama saudaranya, bertemunya karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kalau teman itu nggak baik terus kita pisah, itulah pisah karena Allah. Kayak Redat dulu berpisah karena Allah sebelum Fani belum ngaji misalnya, berpisah karena Allah. Sekarang ketemu lagi karena Allah. Mudah-mudahan langgeng. Supaya antum juga punya teman yang baik, saleh. Mudah-mudahan Allah langgengkan insyaallah taala. Allah. Terus? Satu pertanyaan lagi dari akhwat sebelum ke ikhwan. Ustaz, bagaimana cara memperbaiki pertemanan yang putus dikarenakan hutang? Karena sulitnya penanya ini menagih hutang hingga yang punya hutang itu memutuskan pertemanan. Kenapa? Hutang. Putus pertemanan karena hutang. Jadi yang penghutang ini mungkin memutuskan pertemanan atau kabur kali. Jadi yeah. Penghutangnya yang ya. Maksudnya bukan yang menghutangkan yang memutuskan. Atau yang berhutang? Yang berhutang. Ini nggak tahu diri. Jangan sekali cintai kalau Allah Taala. Sebenarnya perkara utang itu perkara tersendiri yang penting untuk kita bicarakan, cuman waktu ya, bahayanya masalah utang ini nggak main-main. Makanya hukum asal utang itu adalah makruh, dibenci jemaah sekalian cintai. Jangan sampai kita berpindah kepada utang ini kecuali dalam kondisi darurah, ya. Dan antum tahu bagaimana sikap Rasulullah SAW kalau orang mati di atas utang gitu kan, maka beliau nggak mau mensolatkan kecuali ada yang mau menjamin gitu kan, baru beliau maju lagi untuk mensolatkan dan seterusnya, ya. Kemudian apa jemaah sekalian cintai? Ya, tadi katanya dia putuskan persaudaraan, pertemanan gara-gara utang. Maka di waktu itu ya, diperinci, maksudnya dua belah pihak ini harus saling melihat keadaan. Dalam artian kalau seandainya si pengutang ini ada teman yang berhutang ini ada uang untuk dia bayar, ya, demi langgengnya pertemanan tersebut, maka segeralah dia bayar utang tersebut. Dan dia kalau sudah ada sebenarnya buat bayar tapi diendap-endap nggak mau dibayar, karena ngutang itu enak tapi bayarnya nggak enak. Bayar utang itu kan berat ya. Kalau ngutang dari mana aja utang-utang, tapi pas bayarnya beratnya tenan gitu kan. Maka kalau memang kita udah merasa punya buat bayar, jangan segeralah bayar. Kan Rasulullah bersabda, matlul ghaniyyu zulmun. Mengundur-undurkan pembayaran hutang bagi orang yang sudah ada itu kezaliman, dan kezaliman itu zulumat yaumul qiyamah. Jadi kegelapan nanti pada hari
kiamat. Enggak main-main jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya apa? Kalau memang sudah ada untuk bayar utang, segeralah datang. Kalau memang terlambat, minta maaf. Akhi afwan, ana baru bisa datang bayar ini karena baru ada dan seterusnya. Ana enggak mau pertemanan kita, persahabatan kita putus hanya gara-gara apa? Masalah utang dan ana mohon maaf. Insya Allah teman kita kalau kita datang dengan baik-baik, walaupun terlambat bayar utangnya, yang penting kita bayar, minta maaf, insya Allah dia akan memberikan maaf, insya Allah taala. Tapi kalau seandainya apa? Ya, dia nggak mau, ada niat memang niat nggak baik untuk nggak mau bayar utang, orang ini malah dia putuskan pertemanan, nggak bisa dikontak lagi dan seterusnya. Ini orang bejat tenan jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Berarti dia tamada terus menerus dalam kezaliman. Dia ngantong dosa setiap hari sampai dia mengembalikan hak saudaranya berupa utang tersebut. Namun, ini dari sisi lain, ini dari sisi penghutang tadi ya. Ya, ini dari sisi penghutang harus nyadar, harus tahu diri jemaah sekalian cintai. Karena kalau dia nggak segera bayar, ya, padahal tidak dihalalin sama temannya tersebut, maka apa? Bumerang buat dia nanti di akhirat jemaah sekalian cintai. Dia termasuk orang yang diancam nafsul mu'min mu'allaqun bidaini hatta yuqda alaih. Roh seorang mukmin itu enggak naik enggak turun, bergelantungan sampai nyawanya sampai rohnya sampai utangnya dibayarkan. Ini dari sisi penghutangnya. Nah, dari sisi yang menghutangkan, kalau memang antum eman-eman pertemanan tersebut akan akan hancur. Pertemanan berapa tahun lamanya itu akan hancur, berantakan, putus ya. Gara-gara masalah utang, padahal mungkin utang yang kita pinjamkan duit yang kita utangkan tuh nggak seberapa misalnya, maka di waktu itu Allah kasih solusi. Ya, apa kata Allah yang pertama? Bahwasanya bahwasanya yang pertama adalah kalau bisa kita kita berikan fanadhiratun ila maisarah, berikan tangguh waktu lagi kepada sampai dia bisa membayar. Ini yang terbaik. Nadhirah, yang pertama adalah berikan tangguhan. Saya tambahlah waktu antum daripada pertemanan ini putus, antum gak enak sama saya, akhirnya gak malu datang ke rumah dan seterusnya. Ya sudah, tak kasih tak kasih waktu lagi lah ya untuk antum bisa bayar utang tersebut. Yang paling keren ya, ini teman yang paling luar biasa ini ya. Yang paling mantap, paling keren antum sebagai penghutang. Kalau antum bisa seperti yang Allah firmankan, wa antasaddaqu khairul lakum. Engkau bersedekah, memberikan maaf, udah halal daripada kita putus, halal sudah, cuman sejuta kayak apaan kayak sejuta. Maka ini yang terkeren, wa antasaddaqu khairul. Engkau bersedekah, halalin temanmu itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, Tohib, bagi yang Ikhwan silakan. Yang jangan cepat aja, banyak. mana aja, bebas. Paling dekat aja biar cepat itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riko, Ustadz. Salam kenal, mudah-mudahan Ustadz jadi teman ana dan jamaah di sini juga jadi teman. Insyaallah. Yang ini saya tanyakan, jika emas berkumpul dengan emas dan jika kita berkawan itu harus dilihat, kita harus soleh dulu, ikhlas karena Allah dan juga lihat agamanya. Bagaimana jika kondisinya teman kita saat ini belum taat gitu? Apakah kita harus ditinggalkan? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi sudah saya sinyalir sebenarnya dan itu bisa jadi jawaban sebenarnya, gambaran jawaban bahwa dulu Nabi kita SAW mendapatkan sahabat-sahabat itu pada baik semua enggak? Apa rata-rata bejat? Bahkan banyak yang berniat membunuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sini harus antum perinci keadaannya. Ketika antum melihat, tadi sudah saya sinyalir sebenarnya, tapi kita ingatkan lagi ya. Ketika antum melihat diri antum dengan saya tidak memutus dia yang sedang menyimpang, teman saya ini nggak taat ini, menyimpang dia ini. Kalau dengan saya mendekati dia, maksudnya melanjutkan pertemanan, kemudian saya coba memasukkan nasihat-nasihat melalui sharing-sharing di WA atau apa misalnya, atau telepon, akhi, kita ketemuan di pengajian ini dan seterusnya. Antum harapkan ke depannya insya Allah dia bisa berubah. Dan bukan antum yang berubah, antum yang mentakthir, bukan antum yang ditakthir. Antum yang mempengaruhi, bukan antum yang dipengaruhi. Antum yang celup dia, bukan antum yang dicelupin ibaratnya kan. Maka di waktu tersebut apa? Lanjutkan, dakwahin terus. Dia apa kita? Kalau dalam dunia dakwah apa namanya itu? Apa kita? Apa dakwah kita itu? Sasaran dakwah. Sebagaimana dulu ya sahabat-sahabat yang dulu kafir dan seterusnya, itu sasaran dakwahnya Nabi kita SAW. Ya. Dan Nabi kita SAW terus menjalin dengan mereka, mendekati mereka, mendakwahkan mereka. Karena beliau sendiri sudah bahwasanya beliau sendiri merasa bahwasanya enggak mungkin Allah akan jadikan
akan menjadikan beliau tersesat dengan mendakwahkan mereka ya setelah Allah berikan petunjuk kepada beliau. Tadi saya bacakan ayatnya, wa wajadaka dhallam fahada. Allah dapatkan kau sesat tadinya Muhammad, maksudnya nggak tahu iman, nggak tahu Quran, nggak tahu apa-apa. Setelah itu Allah kasih engkau petunjuk. Maka ketika antum merasa bahwa insya Allah dengan saya mendakwahkan dia, saya tidak akan terpengaruh. Maka ketika saya berteman, melanjutkan pertemanan dengan dia, saya tidak akan terpengaruh oleh dia. Tapi sebaliknya saya harus berusaha untuk apa? Mendakwahkan dia. Dan setiap SMS antum, setiap WA antum kepada dia yang berisi ajakan kepada kebaikan, antum telah masuk ke dalam firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah ya wa amila salihan. Bahwasanya apa? Siapakah orang yang paling bagus ucapannya dibandingkan orang yang apa? Mengajak kepada jalan Allah Jalla wa'ala. Antum tarik teman antum. Nah tapi kalau kondisinya antum lemah, antum baru ngaji, dia ahli syubhat misalnya, pandai ngomong, ya, menyimpang orangnya dan seterusnya. Ini kalau saya lanjutin nih kayaknya saya yang terbawa ini, saya yang kemakan ini. Maka di waktu itu apa sikap antum? Wis, apa? Tinggalkan, cari teman yang lain, ya, yang kira-kira bisa memberikan faidah ilmu, yang bisa mengingatkan kita, yang bisa mengajak kita kepada ketaatan. Sebagaimana sinyalirnya Mu'adz bin Jabal tadi, jangan kau berteman kecuali dengan orang yang bisa memberikan faidah ilmu kepadamu. Itu kira-kira bayangannya ya. Kalau antum yakin antum bisa mempengaruhi, antum nggak akan terpengaruhi, terus jalin, dakwahkan dia, jadikan dia ladang dakwah, ya. Tapi kalau antum khawatir antum malah yang ke bawah, ya, ayo kita ngebar, ayo kita ya ke mana, bioskop atau apa dan seterusnya, ngompor, maka di waktu itu tinggalkan, ya. Kembalilah kepada teman-teman yang yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, yang selalu taat pagi dan sore kepada Allah. Berteman dengan mereka yang hadir di majlis banyak, insyaallah. Cari itu mungkin bisa saya jawab Allah. Nah, kalau bisa membawa juga ganjaran onta merah Ustaz ya. Kenapa? Ganjaran onta merah yang bisa membawa kalau beliau bisa membawa temannya. Oh, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari kepada Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar, apa kata Rasulullah? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan ya khairul laka min humrin na'am. Bahwasanya ada satu orang dapat hidayah dengan sebab kamu. Satu orang, apalagi banyak. Satu orang dapat hidayah dengan sebab kamu wahai Ali, ya. Allah kasih hidayah kepada seseorang dengan sebab kamu wahai Ali, itu lebih baik dari kau memiliki apa? Onta merah. Dan onta merah itu ya Mercedesnya atau BMW-nya atau Lexusnya orang sekarang lah, zaman sekali cintai sama Allah. Onta merah itu kendaraan yang mahal dulu di zaman jahiliyah. Itu zaman sekali cintai. Itu akhir Allah. Enak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Nama saya Ahmad. Yang ingin saya tanyakan, ada seseorang akhwat yang merupakan calon pengantin wanita itu di lingkungannya itu tidak terbiasa untuk pernikahan yang dipisah. Nah, dia ingin pernikahannya dipisah, namun orang tuanya tuh melarangnya. Maksudnya lebih baik biasa-biasa aja karena lingkungannya seperti ini, takut nanti pertemanan dengan lingkungan bapaknya ini dengan ibunya ini di lingkungan situ jadi rusak. Apa yang harus dilakukan? Apakah mengikuti perintah orang tuanya atau menjalankan sunnah untuk memisah pernikahan itu? Yang kedua, pernikahan itu dipisah itu apakah di panggung pengantin wanita dan pria itu terpisah atau boleh digabung? Karena ada saya pernah melihat dua yang digabung, ada yang dipisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi pertanyaannya curcol ya sebenarnya. Gimana? Bukan antum tapi kan. Baik. Masya Allah, ini pelik jamaah yang saya cintai. Cuma saya harus jawab. Dan saya ingat teman sekelas saya Ustaz Nuzul Zikri pernah menjelaskan tentang masalah ini juga. Saya sempat dengar di mobil gitu kan. Nah, jadi kalau kondisinya, maksudnya saya perinci keadaannya ya. Kalau seandainya antum siapa tuh tadi akhwat sama calon mempelai laki-lakinya itu bisa nego, bisa nasehatin, rayuan-rayuan ya, nasihat-nasihat yang baik kepada orang tua tersebut untuk apa? Berusaha untuk tetap memisahkan antara, karena kita tahu ikhtilat dalam Islam ya, hukumnya adalah sesuatu yang diharamkan, ikhtilat ya, ikhtilat. Walaupun masalah hijab sendiri sebenarnya dulu di zaman sahabat pun nggak ada hijab sebenarnya ya, sholat atau muhadharah kajian kayak gini Rasulullah SAW nggak ada hijab ya. Tapi para ulama mengatakan menasehati untuk zaman sekarang karena hati-hati kita ini nggak kayak hati sahabat. Kalau hati sahabat mau sejuta kayak akhwatnya ibaratnya di belakang nggak ada ngelirik-lirik, waduh nggak ada. Jadi niat benar betul-betul datang di majelis Rasulullah SAW. Belakang sekarang kalau nggak pakai hijab ini nggak tenang ngajinya ya.
Bener, nggak akan tenang jamaah sekalian cintai, kemana-mana, hayalannya kemana-mana. Waduh, saya dilihat nih, rambut saya gimana ini, dan seterusnya. Ya toh, maka untuk maslahah rajihah maka hijab nggak masalah, walaupun hukum asalnya sebenarnya tidak ada. Nah, jadi jamaah sekalian cintai sunat ta'ala, itu pertama tadi bahwasanya kalau seandainya kita bisa lobby dengan cara yang baik, Pak, Bu, begini, ikhtilat itu begini dalam Islam. Calon penghuni surga itu Pak, Bu, nggak ada ikhtilatnya. Jadi di surga itu nggak ada ikhtilat jamaah. Laki ya laki, perempuan pas ngumpul-ngumpulnya. Ya, jangan sekalian cinta, nggak ada ikhtilat dalam surga itu. Ciri-ciri penghuni surga. Maka di dunia juga seperti itu. Dan ikhtilat, ya. Itu yang membolehkan semuanya ikhtilat di kelas, ikhtilat di kantor, maksudnya di perkantoran ikhtilat. Itu semua dakwahnya Betty Friedan, seorang misionaris Yahudi yang sangat sukses gitu sekalian cintai untuk apa-apa ikhtilat, campur laki perempuan, bahkan tentara juga harus ada perempuannya dan seterusnya. Seperti itu. Sukses dakwahnya orang Yahudi zaman sekalian cintai. Nah, jadi ya kalau seandainya antum masih bisa nego, maksudnya menasehati dengan cara yang baik, diskusi dengan cara yang baik, sampai orang tua tersebut mau menerima, lapang dada untuk menerima, walaupun nanti akan ada omongan 1, 2, 3, 4, 5 dari masyarakat setempat yang mungkin apaan sih ini, aneh banget sih pernikahan, tradisi kita kan kayak gini dari dulu, kok ini orang lain dewek dan seterusnya. Hanya beberapa omongan, sudah da'angka, biarkan itu omongan. Yang penting syariat Allah terjalankan, hukum Allah, batasan-batasan Allah terjalankan. Jamaah sekalian cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kalau seandainya apa? Tadi masalahnya hijab ya kan? Supaya enggak ikhtilat gitu kan masalahnya. Tapi perhatikan ini kedua. Dan ini saya sependapat dengan Ustaz Nuzul juga. Bahwa apa? Maqasidus syariah, maksud inti syariat itu apa jemaah? Terjalinnya apa? Berlangsungnya apa? Pernikahan. Itu maqasidus syariah. Itu maslahat terbesar, yaitu apa? Terjadinya pernikahan. Karena mungkin kalau nggak terjadi pernikahan tersebut hanya gara-gara ya harus begini kata orang tuanya, harus begitu kata orang tuanya, punya aturan begini yang notabene-nya mungkin ya di satu sisi bertentangan dengan syariat. Tapi maqasidus syariah ya tujuan inti daripada apa? Syariat di sini berlangsungnya pernikahan. Kalau nggak terjadi pernikahan itu khawatirnya nanti ada hubungan di belakang, hamil di luar nikah kayak apa? Kenapa? Azan kan? Ayo. Dan seterusnya. Maka di waktu tersebut jemaah sekalian cintai, ingat, kita punya kaidah dalam ini. Mau nggak mau kembali kepada kaidah. Daripada kagak jadi, laki udah cinta, perempuan yang juga udah cinta, ya kalau nggak segera dinikahin, bahaya di luarnya dan seterusnya. Ittisal, ada hubungan apa, teleponan dan ketemuan. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, wallahu taala alam, demi terwujudnya maqasidus syariah, maka para ulama menjelaskan kaidah idza tadayaqat, bahwasanya ketika ada maslahat yang lebih rajihah, maka kita di waktu itu merelakan diri dalam terjatuh dalam madarat. Maksudnya ketika ada dua madarat yang bergesekan, idza tadayaqat al madarratan fanuqaddim akhaffad ad-dararain. Bahwa apabila ada dua madarat yang bergesekan, bagi agama dan keyakinan kita, ikhtilat itu adalah madarat buat agama kita toh. Tapi di sisi lain kalau kita harus kekeh pasang hijab, maka kagak jadi nikah, nggak boleh kalau kayak gitu dan seterusnya. Masyarakat ngomong apa dan seterusnya. Maka di waktu itu boleh nggak kita relakan diri terjatuh dalam mudarat yang lebih kecil demi terhindar dari mudarat yang lebih besar, tidak jadi nikah dan seterusnya, akhirnya jadi fitnah dan seterusnya. Boleh atau tidak jemaah sekalian cintai? Ya, hanya sekedar ya siasatin aja. Kalau nggak pakai hijab kayak gitu misalnya, paling tidak bunga-bunga kayak dan seterusnya, pasang ya dan seterusnya. Yang jelas masing-masing yang diundang di situ bertakwa kepada Allah semampunya dengan menundukkan pandangan di waktu tersebut. Ketika memang mau nggak mau ya harus dengan tidak pakai hijab misalnya, maka bertakwalah kepada Allah semampunya. Kayaknya sudah adzan ya. Itu jemaah sekalian. Ini masih ada komentar, cuman waktu yang memisahkan kita. Nanti kalau mau ini nanya lagi habis sholat insyaallah taala sambil jalan pulang. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Dan juga sedikit masalah sandingan tadi, mohon maaf. Tidak ada dalam Islam sanding-sandingan, karena kalau disandingan kan semuanya bisa, cantik istrinya. Mana kecemburuan kita jamaah sekalian? Dari baru nikah aja udah enggak ada cemburu suami dilihat istrinya disanding-sanding. Itu adat orang Hindu yang disanding-sanding itu. Perempuan misalnya di sini ya, bikin dua pelana, dua kursi, di sini akhwatnya walaupun samping nggak pakai hijab pun, maka di sini pelaminan perempuannya sama orang tuanya, siapa yang nemenin, salem, orang-orang yang datang perempuan. Di sini juga laki-laki pelaminannya laki-laki, di sini salem.
Ini panjang lagi, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan curcol tadi, pertanyaan terakhir kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali Sabtu depan dan Ahad. Sabtu bersama Ustadz Badu dan Ahad Ustadz Erwandi. Insya Allah taala. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.